Hello everyone, it's me again. Ketemu lagi sama aku di another video. By the way, ini sebetulnya agak sedikit dramatik. Apa ya dramatik? Bukan dramatik. Tapi intinya, ini aku sambil duduk aja ya. Intinya hari ini aku ada jadwal check up ke dokter, ke rumah sakit. Dan itu ke dokter bedah. Kenapa? Jadi beberapa hari kebelakang itu aku merasakan nyeri di perut bagian bawah, jadi kayak di atas apa ya? Pokoknya antara di atas misfi dan di bawah pusar kayak gitu. Pokoknya di antara itu. Aku udah konsul sebelumnya, jadi sakitnya tuh hilang timbul dan beberapa hari kebelakang tuh sakitnya tuh bener-bener yang sakit banget gitu. Kalau bisa dideskripsikan itu kan kalau ditanya ya sakitnya kayak head bukan, enggak, ini sakitnya tuh level yang berbeda, jadi bukan sakit seperti head, bukan juga, jadi sakitnya tuh yang belum pernah aku rasain gitu dan lumayan mengganggu. Jadi hilang timbul kayak gitu sakitnya dan akhirnya kemarin-kemarin tuh ada enggak, terus aku juga sempat konsul ke dokter via chat, apa namanya ya, jadi aku kan kasih keluhannya apa aja gitu ya, terus apa yang aku rasakan, terus ya penjelasannya. Nah kemarin tuh sempat chat sama dokternya, jadi ya apa ya, diagnosanya, bukan diagnosa sih, perkiraannya katanya mungkin antara usus buntu atau memang ada masalah di dalam rahim atau saluran rahimnya, aku nggak tahu. Intinya seperti itulah. Dan disarankan aku tetap harus periksa langsung, harus USG, harus USG atau harus ronsen. Intinya gitulah, pokoknya harus ke rumah sakit. Dan aku tuh agak deg-degan. Akhirnya suami aku bikin appointment hari ini ke rumah sakit bentar lagi, mungkin jam 2-an ya, kayaknya jam 2-an. Agak deg-degan karena aku juga tidak masuk makan, sudah 2 harian ini nggak masuk makan apapun gitu ya, enggak, jadi minum aja sedikit. Dan pipis aku tuh juga sedikit, kemarin sempat ditanya sama dokter, pipis susah enggak, pipisnya gimana, kesukaan pipis enggak, pipis enggak, tapi aku pipis tuh kayak pengen pipis tapi nggak keluar, intinya kayak gitu. Katanya coba tekan perutnya di bawah udelnya, nanti kosongin kandung kemihnya. Aku udah coba tapi itu nggak keluar sama sekali karena memang mungkin nggak ada si air kencingnya ya, aku nggak tahu gimana lah intinya. Akhirnya aku sama suami putusin ya udahlah kita periksa aja ke dokter, karena aku juga tidak mau menduga-duga, suami aku pun juga sama gitu ya, tidak mau menduga-duga, takutnya salah. Akhirnya kita ya udah kita langsung periksa aja. Kenapa bisa sampai kejadian seperti ini? Sebetulnya aku nggak tahu. Tapi pemicunya apa? Pemicunya apa? Ini tolong digaris bawahi ya. Tidak semua. Tapi ini case yang aku alami. Ini case yang aku alami. Ingat ya, ini case yang aku alami. Tolong digaris bawahi. Tidak semua seperti ini. Tapi kata dokter, karena kan sebelumnya juga aku pernah sakit sebelum pas awal puasa pas aku balik ke sini. Ingat nggak ya? Yang aku video pertama buka puasa di sini tuh, itu kan aku sakit ya, diperiksa ke dokter, dan pemicunya adalah dari stres berat, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak yang difikirkan, intinya ada tertekan ini dan itu. Dan ini pun sama guys, ini pun sama seperti itu, dokter bilangnya seperti itu. Akhirnya ya aku nah akhirnya back to the story ya, mengapa dan apa sih sebenarnya masalahnya. Seperti aku bilang, mungkin next time kalau misalkan ini sudah clear aku akan share. Tapi intinya gini guys, aku yang bikin sedih dan kecewanya tuh gini, wah gila ya, gue sakit gara-gara mikirin orang lain, gue sakit karena mikirin masalah yang seharusnya dibereskan orang lain tapi gue yang harus tanggung akibatnya, intinya gitu. Jadi sekarang tuh aku nervous iya, deg-degan ya, was-was iya, takut dibedah dan segala macam. Itu tuh sekarang tuh aku udah overthinking duluan. Dan jujur ini tuh kayak tremor aja tangan aku, nunggu deg-degan, bukan deg-degan apa-apanya. Aku tuh takut, aku paling takut dengan surgery. Karena aku lahiran anak pun aku nggak disesar atau apapun, aku normal alhamdulillahnya. Dan aku beneran takut sama ruang operasi. Tuh, meskipun katanya oh mungkin ini operasi kecil, tetap aja aku tuh yang dibelik-belik apa sih, di bedah-bedah badan itu, aku tuh
ngeri guys. Jadi akhirnya timbul kayak apa ya, bukan penyesalan tapi ya Allah kok kenapa ya ini orang lain yang sebetulnya harus bertanggung jawab, kok aku yang nanggung akibatnya, kok aku yang harus kepikiran ini dan itunya, kok aku yang harus tersudutkan dan tertekan, seperti itulah intinya. Jadi udah sekarang aku lagi nungguin suami aku datang jemput karena dia harus kerja dulu setengah hari. Habis itu kita mau langsung ke rumah sakit karena udah bikin appointment. Doain aja guys ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan aku berdoanya mudah-mudahan nggak ada apa-apa di dalam perut aku gitu. Baik-baik saja, bisa diobat. Nah ini tuh lagi kerasa sakit. Ini tuh aku lagi kerasa sakit. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi kemarin tuh aku sampai karena sebadan-badan pusing. Pokoknya nggak bisa diungkapkan deh gitu. Nah ini tuh lagi sakit loh perut aku tuh, datangnya suka secara tiba-tiba kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ini mau makan dulu apa enggak karena jujur aku bingung gitu. Ini tuh otakku nggak sinkron sampai aku nelfon sama mama aku tuh, nah ini gimana ya begini-begini. Kamu mah katanya intinya ya kalau dalam bahasa Sunda itu mana emang segala dipikiranku sorangan, kesalahan batur dipikirkan ke sorangan, kesalahan batur mana yang kudu nanggung. Intinya orang lain yang punya, yang harus bertanggung jawab, kamu yang kepikirannya, kamu yang deg-degan, padahal apa ya istilahnya ya harusnya tidak ada hubungannya gitu. Tapi ya udahlah ya, intinya gitu guys, doain aja semoga tidak ada apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Nanti akan aku update setelah aku nyampe rumah sakit ya. Sekarang aku kayaknya mau makan dulu karena aku takut nanti di sana tensinya rendah atau gimana. Tuh ini tuh lagi sakit banget, ini lagi sakit banget semua guys, ini lagi sakit. Jadi udah gitu aja ya, nanti aku update lagi. Belum tentu, cek lah. Iya, tadi jadikan story. Jangan didengerin atau jangan didengerin ayah. Kata mami jangan dengerin ayah, tahu nggak? Ayah mah suka ngomongnya teh kemana mandi. Jangan didengerin ayah teh. Oke, jadi ini barusan udah pulang dari rumah sakitnya. Tadi sempat ke rumah sakit yang di Medika, ternyata dokternya tuh lama. Dokter bedahnya tuh nggak ada. Dan beruntungnya tadi ke rumah sakit Mulia tuh langsung diarahkan ke dokter penyakit dalam dulu. Jadi tidak langsung dibedah ya. Jadi ingat, jangan kokobean guys. Jangan ngide harus langsung dibedah karena belum tentu harus dibedah gitu katanya. Jadi ini udah pulang tapi belum di USG, harus jadwal dulu. Jadi kemungkinan jadwalnya kalau bisa kan tadinya besok, tapi ternyata nggak bisa, jadi harus Kamis pagi. Kalau misalkan di USG tidak apa-apa langsung kepindah ke SPOG dan harus USG transvaginal. Itu yang ngeri-ngeri sedepnya itu transvaginalnya ya, karena dimasukin alat kameranya itu loh yang sakit. Kamera dan sih ya kayak USG aja biasa, tapi ya ke dalam MISV-nya gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Sementara ini dikasih obat untuk buang air kecilnya biar lancar, itu dulu kata dokter, biar mengurangi sakitnya. Tapi kalau misalkan sakitnya berkelanjutan ya berarti ada yang salah. Tuh, cuman memang tidak terdeteksi karena aku banyak minum. Nah itu kalau misalkan ternyata ada sesuatu di ginjalnya,
di saluran kemih dan akunya banyak minum, itu katanya tidak akan terdeteksi, nggak terlalu kelihatan, beda sama yang kurang minum gitu. Jadi ternyata banyak minum juga tidak menutup kemungkinan kita mengalami infeksi saluran kemih atau ada masalah di ginjalnya karena tertutupi sama masih banyak minumnya. Jadi harus di lab dan tes segala macamnya gitu. Jadi besok lusa mungkin baru di USG perutnya. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, baru USG transvaginal. Jadi kemungkinannya tuh dua, antara ginjal infeksi saluran kemih sama infeksi rahim itu aja atau salurannya. Doakan saja tidak ada apa-apa ya. Ini kita mau lanjut pulang. Oke guys, ini adalah hari dimana aku harus balik lagi ke rumah sakit buat USG. By the way, ini kenapa aku pelan-pelan, mohon maaf karena aku perginya sendiri, jadi anak-anak nggak dibawa. Jadi si baby lagi tidur, abang udah diwanti-wanti titip adiknya biar kalau misalkan nangis bisa langsung telepon aku. Tuh. Jadi sekarang aku mau langsung berangkat aja karena jadwal bukanya itu kan dari jam 9. Takut nanti lama ngantri di sana, jadi aku berangkat dari sini jam 9-an biar nyampe ke sana tuh agak lebihan dikit, jadi nggak antri terlalu lama gitu. Karena biasanya belum buka kayak kemarin tuh. Jadi sekarang aku mau pergi aja berangkat pakai Gojek biar cepet. Pulangnya juga nanti kalau ada apa-apa kan biar cepet gampang gitu ya. Sekarang aku mau langsung cus aja, doain aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa, dan aku takut lupa bawa ini. Ininya aku takut lupa, jadi ini aku harus bawa dulu. Ya, kita nanti nggak tahu show di mana. Pokoknya hari ini aku berangkat dulu. Doain semoga nggak ada apa-apa ya guys. Oke teman-teman, alhamdulillah ini aku baru sampai rumah. Ini zuhur ya, udah zuhur. Tadi aku pokoknya beres dari rumah sakit itu setengah 12. Nah tadinya itu kan aku udah beres dari dokter penyakit dalam, udah USG apa sih? Abnormal apa gitu, aku nggak tahu pokoknya. Ntar dulu ya, aku lihat ini USG apa di sininya. Di sininya USG, sebentar kita lihat dulu ya. Aku nggak tahu di sininya namanya USG apa. Abdomen, USG abdomen, intinya perut semua yang di USG gitu ya. Ada apa? Takutnya kan ada apakah usus buntu atau apa, liver, hati, ginjal segala macam dicek pokoknya. Dan alhamdulillahnya, alhamdulillah banget itu nggak ada apa-apa. Tapi ternyata aku ada infeksi saluran kemih dengan berbagai macam faktor. Intinya aku ada, itu aja udah ya. Tapi si dokternya tuh kayak kasih aku saran gitu ya. Pokoknya aku harus ke dokter obgyn karena memang ada indikasi, bukan indikasi, sorry, ada beberapa keluhan-keluhan yang mengharuskan aku pada akhirnya harus cek ke dokter obgyn gitu ya. Karena memang kasus aku juga yang aku alami juga mengharuskan aku periksa gitu, intinya gitulah. Nah barusan dokter obgynnya tuh ada sebetulnya, cuman ternyata harus skip sehari dulu biar di cover asuransi. Jujur aja kalau misalkan pakai umum tuh takutnya kebablasan gitu ya. Maksud aku kan aku harus izin sama suami ini itu dulu, jadi udahlah kalau nggak besok lusanya aja gitu. Tadinya mau sekalian hari ini karena biar langsung nggak bolak-balik rumah sakit. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang, aku tinggalin anak-anak berdua di rumah, dan alhamdulillahnya banget barusan pulang tuh anak-anak tuh masih baik-baik aja. Si baby yang biasanya nangis aku tinggalin ngelihat aku pakai baju yang mau keluar aja udah nangis-nangis. Tadi tuh enggak, soleha banget, abang juga soleh banget, abang tuh baik banget ya. Aku udah kayak dari pas rumah sakit tuh, abang gimana, dede nangis nggak? Dede nangis enggak gitu ya, di telepon tuh, di WA tuh cuma nggak dibalas. Pas video call katanya nggak nangis, di video call sama mama aku sama yangnya. Karena tadinya aku takut kalau misalkan aku video call tuh dedenya yang nangis pengen ke aku gitu, tapi alhamdulillah kata mama tadi di video call 2 kali tuh nggak nangis dan belum bobo. Jadi aku tuh bersyukur banget, anak-anak tuh kayak soleh-soleha banget gitu ya, tahu ibunya sakit harus ke rumah sakit, kesana kesini sendiri nggak ada siapa-siapa. Pas aku bilang mami harus ke rumah sakit, jadi sini jagain dede ya abang ya, dede juga harus soleh ya, nggak boleh bohong gitu, nggak boleh nakal, nggak boleh berantem, nanti mami pulangnya ya dengan iming-iming lah, janjiin. Cuman biasanya di iming-iming ini juga nggak mau, biasanya tetap mau ikut. Tapi tadi alhamdulillah banget anak-anak tuh pada soleh-soleha mau aku tinggal gitu. Tadi aku cepet-cepet banget dari dokter, pas udah beres tuh langsung pulang aja.
Jadi hasilnya sudah jelas aku terkena infeksi saluran kemih dan untuk objinnya aku belum tahu. Jadi jadwalnya kalau nggak besok aku lusa harus balik lagi ke rumah sakit. Jadi seminggu ini guys beneran sumpah capek banget, bukan cuma tenaga, pikiran aja aku harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cek ini dan itu gitu. Doain aja semoga nggak ada apa-apa ya. Ini aja aku infeksi saluran kemih itu sebetulnya agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Meskipun ya kata dokter nggak apa-apa bisa dioperasi ya tetap aja gitu agak ngeri aku tuh. Jadi ya aku berdoanya mudah-mudahan tidak ada apa-apa nanti besok atau lusa. Dan kayaknya aku mau ngambil lusa aja karena biar ada suami aku. Even misalkan aku berangkatnya sendiri, anak-anak di sini ada suami jadi aku tenang gitu loh. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Gitu aja update aku dari hari ini. Tadi tuh pengobatan, pokoknya di Sapak Pare itu habis kayak 1 jutaan lebih. Enggak deh, 1 jutaan juga lebih dari 1,5 juta, pokoknya hampir 2 jutaan lebih kayak gitu. Cuman periksa-periksa doang, nggak ada jadi USG, lab, dokter, obat dan segala macam tuh kayak 2 juta lebih. 2 juta lebih, 2 jutaan, hampir 2 jutaan dan untungnya itu di cover asuransi gitu. Kalau nggak, aduh, aku tuh yang paling takutnya tuh gini ya, nanti tuh harus ada operasi, tindakan apa-apa itu yang paling aku ngeri. Aku tuh jujur ngeri sama yang tindakan harus operasi-operasi kayak gitu. Jujur aja aku tuh ngeri. Jadi otak aku tuh udah mikirnya udah kemana-mana gitu, udah takut duluan. Alhamdulillahnya sampai detik ini nggak perlu tindakan operasi. Yang aku takutkan tuh nanti sebetulnya di objin ya. Itu yang paling aku takutkan. Jadi doain aja ya teman-teman, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, akunya baik-baik saja gitu dan semoga semua masalah ini cepat selesai, cepat berlalu gitu. Aku ingin menata hidup mulai dari nol sama suami aku di sini gitu ya, sama anak-anak gitu aja. Aku minta doanya gitu aja, semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan dan aku sehat sama anak-anak sama keluarga. Nanti aku update lagi mau ngapain karena barusan aku ini nih kalau kalian lihat ya ini agak sedikit messy, nggak apa-apa ya, ini tadi kan anak-anak udah tinggal jadi aku tadi tuh ya udah dari pulang dari rumah sakit aku ke Alfa dulu beliin makanan anak-anak, tadi beliin ciki punya baby ini nggak habis ya, cuman mau aja tapi ya udah nggak apa-apa biarin biar dia diem. Abang juga tadi udah beliin chips, es krim udah ada, terus itu apa Yakult ya, makanan-makanan kayak gitulah. Aku beli sabun mandi sama itulah biasa apa. Jadi sekarang sayang itu kabel bahaya darling, tidak boleh diambil sini. Jadi sekarang aku mau istirahat dulu jujur aja karena capek banget dari semalam tuh kayak susah tidur, gelisah karena nungguin ini kan ya diperiksa. Terus sekarang mau istirahat dulu karena aku harus minum obat. Jadi ya udah, sebetulnya mata tuh udah lelah tapi aku susah tidur jadi harus minum obat dulu. Tapi katanya obatnya harus diminumnya malam yang satu. Jadi mudah-mudahan nanti malam aku nggak lupa minum obat. Dan sekarang mau atau mau ngapain dulu, mau makan dulu apa istirahat dulu karena ini beneran ngantuk banget ya. Yang jelas mau sholat dulu gitu guys ya. Videonya nanti aku sambung lagi, nggak tahu di mana.